Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami akan mempresentasikan proposal cloud computing dari kelompok kami yang berjudul Website Media Pembelajaran Online menggunakan Amazon Web Service atau AWS. Nah, di kelompok kami ini ada dua anggota. Yang pertama Muhammad Rafi Yulian, yang kedua saya Hilda Fatma Syabina. Selanjutnya kami akan membacakan daftar isi dari proposal ini. Yang pertama ada judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan proyek, manfaat, rancangan arsitektur, estimasi kebutuhan biaya implementasi, dan yang terakhir spesifikasi teknis. Selanjutnya, kami akan membacakan latar belakang dari proposal ini. Pada era industri 4.0, cloud computing telah menjadi salah satu topik paling dibahas oleh pengamat IT beberapa tahun terakhir ini. Hal ini berdasarkan pada banyaknya kemajuan di industri IT selama dekade terakhir dan memberikan peluang yang sangat signifikan bagi perusahaan untuk mengefisiensikan waktu ke pasar dan mengurangi biaya. Untuk menggunakan teknologi cloud computing ini dapat menggunakan salah satu platform cloud computing yang sangat-sangat sudah dikenal banyak user, banyak pengguna, dan telah digunakan oleh banyak orang, yaitu Amazon Web Service atau AWS. Dalam menggunakan platform ini, pengguna wajib berbahasa Inggris, menggunakan kartu kredit atau berbayar, dan memiliki waktu yang terbatas. Hal tersebut yang dapat menghambat para pemula pengguna AWS dalam mempelajari cloud computing dan juga berpotensi untuk menghambat memenuhi kebutuhan SDM digital talent cloud computing bagi perusahaan dan sejenisnya. Selanjutnya, mengenai AWS atau Amazon Web Service, Amazon.com. Sebelumnya lebih dikenal dengan toko buku online-nya. Meski demikian, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2005-an, Amazon mengembangkan diri menjadi AWS, Amazon Web Service, yang menyediakan layanan komputasi awan atau cloud computing, di mana setiap fungsi yang ada di dalamnya bisa diakses dan dengan panggilan web service. Protokol-protokol web service yang digunakan adalah SOAP, SOAP, dan REST. Layanan-layanan di AWS dapat dimanfaatkan berdasarkan waktu penggunaan CPU, yang kedua volume atau jumlah data yang ditransfer, yang ketiga perhitungan atau jumlah antrian pesan atau message, dan yang terakhir waktu dan ruang, penggunaan ruang harddisk dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, rumusan masalah dari proposal kami ini yaitu bagaimana kami merancang media pembelajaran online menggunakan AWS dan bagaimana memilih perangkat lunak untuk menjadi media pembelajaran online. Next. Nah, tujuan dari proposal ini yang pertama yaitu tujuan strategisnya melalui e-learning adalah untuk memudahkan semua orang dari semua jenis profesi untuk belajar kegiatan yang profesional, kapanpun dan dimanapun dengan kesempatan pendidikan yang merata melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dampak positif penggunaan e-learning seperti siswa atau mahasiswa dapat melakukan pembelajaran dengan mudah dan efisien. Siswa dapat mengetahui segala materi pembelajaran dengan mudah dan sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir, siswa dapat mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang sudah semakin pesat. Oke, yang selanjutnya yaitu beberapa manfaat dari e-learning. Yang pertama dapat diakses dengan mudah. Yang kedua biaya lebih terjangkau. Yang ketiga waktu belajar fleksibel. Yang terakhir wawasan yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu adalah rancangan arsitektur dapat dilihat pada gambar berikut. Dalam melakukan proyek ini perlu menggunakan beberapa service AWS. Berikut beberapa service AWS yang digunakan untuk membangun proyek ini. Yang pertama ada EC2, yang kedua ada RDS, yang ketiga S3, yang keempat VPC,
Yang kelima load balancing, yang keenam auto scaling, yang ketujuh platform, yang kedelapan IFS, yang terakhir IAM. Yang selanjutnya yaitu estimasi kebutuhan biaya implementasi. Adapun biaya estimasi yang dikeluarkan adalah per bulan untuk sistem dijalankan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi teknis. Yang pertama ada sistem operasi menggunakan Windows 10, 11 atau Ubuntu 16.04. Yang kedua ada prosesor menggunakan Intel Inside dan Intel Core 3, 5, dan 7. Yang ketiga ada RAM minimal 4 GB. Yang terakhir menggunakan koneksi internet yang stabil. Oke, kurang lebih sekian dari kami. Kurang apabila ada kurang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.